Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Cahyati dengan NIM 2001040009. Kelas Teknik Listrik 1A. Apa sih itu listrik? Listrik itu merupakan aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar atau suatu energi yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Apa sih itu instalasi listrik? Ya, instalasi listrik itu adalah suatu bagian terpenting dalam sebuah bangunan gedung yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik dari instalasi pengusaha ketenaga listrikan ke titik-titik beban. Menurut Sukandi, pada tahun 2001, pada hakikatnya instalasi listrik bangunan merupakan penyalur energi listrik, jadi berfungsi sebagai penghantar. Penyaluran tenaga listrik harus sesuai dengan peraturan yang telah distandarisasi oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dengan menerbitkan Persyaratan Umum Instalasi Listrik atau yang disingkat PUIL sebagai panduan umum atau rujukan instalasi listrik. Seperti yang dijelaskan pada PUIL 2000, adapun maksud dan tujuan Persyaratan Umum Instalasi Listrik ialah agar pengusahaan instalasi listrik terselenggara dengan baik untuk menjamin keselamatan manusia dari bahaya kejut listrik, keamanan instalasi listrik beserta perlengkapannya, keamanan gedung serta isinya dari kebakaran akibat listrik, dan perlindungan lingkungan. Apa sih penyebab kebakaran listrik? Ya, permasalahan didasari sering terjadinya kebakaran karena konsleting listrik. Hal ini merupakan akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan pemilihan peralatan listrik yang benar dan aman, serta tingginya rumah yang berpotensi terbakar karena instalasi listrik yang berumur lebih dari 20 tahun, human error, dan rumah berbahan kayu. Pembuatan prototipe instalasi listrik merupakan solusi yang ditawarkan kepada masyarakat dengan mengacu pada Persyaratan Umum Instalasi Listrik atau yang disingkat PUIL 2000 untuk rumah tinggal dan standar nasional Indonesia atau SNI untuk menjalankan peralatan instalasi. Berikut penjabaran penyebab konsleting listrik. Ya, yang pertama, masalah instalasi listrik yang salah ya. Penyebab konsleting listrik di rumah yang paling umum yaitu bisa dikarenakan instalasi listrik yang tidak baik sehingga memiliki potensi besar jadi penyebab konsleting listrik di rumah. Ada baiknya menggunakan penyedia jasa layanan instalasi listrik yang punya kompetensi di bidang tersebut. Penyedia jasa tersebut hendaknya memiliki bukti kompetensi berupa sertifikat layak operasi atau SLO. Kabel yang kedua ya, kabel rusak. Kondisi lingkungan terkadang membuat kabel yang digunakan pada instalasi listrik menjadi rusak, seperti mengelupasnya lapisan pembungkus kabel karena digigit oleh tikus, atau mungkin karena terlindas lemari ataupun yang lain-lainnya. Maka dari itu perlu dilakukan pengecekan secara rutin terhadap kondisi instalasi listrik di rumah. Yang ketiga, alat listrik dekat dengan sumber panas. Ya, penyebab konsleting listrik di rumah selain dikarenakan cairan, adapun paparan panas berlebih juga bisa menjadi salah satu penyebab konsleting listrik di rumah. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Yang keempat, alat elektronik yang tidak digunakan. Banyaknya peralatan yang memerlukan listrik dalam satu rumah bisa menyebabkan beban listrik terjadi terlalu berat. Hal tersebut bisa mengakibatkan sekring menjadi naik turun dan akhirnya memutus aliran listrik tersebut. Kemudian yang menjadi berbahaya jika terus-menerus dibiarkan, pasalnya arus listrik bisa tidak stabil dan berisiko tinggi mengalami konsleting. Yang kelima, komponen atau alat listrik tidak standar.
Ya, selain penggunaan komponen atau alat listrik tidak standar seperti yang ditetapkan, juga meningkatkan risiko timbulnya konsleting listrik. Itulah mengapa cara mencegah yang paling tepat adalah dengan menggunakan berbagai peralatan listrik harus memiliki label Standar Nasional Indonesia atau SNI, Standar PLN atau SPLN, atau standar dari Lembaga Masalah Kelistrikan atau LMK. Dan yang keenam, sumber listrik ilegal. Lalu penyebab konsleting listrik di rumah yang terakhir karena ada penambahan daya secara ilegal atau memodifikasi kWh meter sendiri. Hal ini tentu sangat tidak patut dicontoh dan ada baiknya tidak dilakukan. Cara instalasi listrik rumah yang baik dan benar. Ya, yang pertama itu mendesain jalur instalasi listrik, dan yang kedua memasang pipa-pipa untuk kabel listrik. Yang ketiga, mulai memasang kabel jalur utama. Yang keempat, menyambungkan untuk kabel saklar dan stop kontak. Yang kelima, memasang komponennya seperti saklar dan lain-lain. Yang keenam, instalasi listrik rumah bisa mulai diuji coba dengan mengaktifkan MCB. Sedangkan untuk keamanan untuk menghindari konsleting dan lain-lain, sebaiknya kita 1. Memakai jasa petugas instalasi listrik rumah yang bersertifikat. Hal-hal fundamental seperti membangun jaringan listrik harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai kamu salah memilih petugas instalasi listrik. Mungkin semua terlihat baik saja, tapi tak ada yang tahu apakah hasil pemasangannya sudah benar atau belum. Yang kedua itu, pilih peralatan listrik yang berstandar SNI. Ketika membeli peralatan rumah tangga bertenaga listrik, sebaiknya jangan mudah tergiur dengan harga yang murah. Utamakan kualitasnya dan pastikan produk yang dipilih itu berlogo SNI. Sebab standar keselamatan pada perangkat yang telah berlogo SNI sudah terjamin keamanannya dan kualitasnya. Yang ketiga, pasang mini circuit breaker atau MCB. MCB merupakan pengaman pertama bagi jaringan listrik rumah. MCB berfungsi untuk melindungi jaringan dan perabot listrik ketika terjadi arus berlebih. Apabila terjadi kebakaran arus, maka MCB akan mematikan aliran. Pemilihan kabel jaringan juga sangat penting. Yang keempat, pasang earth leakage circuit breaker atau ELCB. ELCB adalah pencegah arus bocor yang menyebabkan kebakaran dan sengatan listrik ada manusia. ELCB membuat arus tersebut terputus secara otomatis saat terjadi kebocoran. Yang kelima itu pasang jaringan sesuai dengan kapasitasnya. Hindari memasang jaringan listrik dengan kapasitas berlebih. Misalnya daya maksimalnya itu kan 220 volt ampere, maka jangan sampai daya maksimalnya itu lebih dari itu ya. Yang keenam, jangan menggunakan soket listrik berlebihan. Kebiasaan masyarakat kita menggunakan soket listrik secara berlebihan kadang dianggap sebagai hal wajar. Misalnya pemakaian kabel terminal listrik atau konverter multi outlet yang hanya ada 3 slot, namun penggunaan bisa untuk 6 alat listrik. Hal ini tentu berbahaya dan memicu terjadinya konsleting listrik. 7. Ganti atau perbaiki kabel listrik yang rusak. Penyebab kebakaran dan sengatan listrik berbahaya sering terjadi karena kerusakan pada kabel listrik. Semua kabel harus Anda periksa dengan benar dan teliti agar bisa diketahui bagian mana yang rusak atau berpotensi membahayakan penghuni rumah. Keberadaan kabel listrik juga harus ditempatkan dengan yang benar. Dan yang kedelapan, cabut peralatan yang sedang tidak digunakan. Salah satu cara mudah untuk memastikan keamanan listrik di rumah mencabut seluruh peralatan dari soket listrik saat tidak digunakan.
Misalnya Anda dan keluarga sedang beraktivitas di luar rumah, tentu mencabut semua peralatan listrik harus Anda lakukan. Karena jika terjadi konsleting atau gangguan listrik lainnya, Anda tidak bisa melakukan langkah penanganan secara langsung. Selain itu, hal ini bisa menjadi langkah tepat untuk menghemat biaya listrik karena daya yang digunakan bisa berkurang. Menjaga keamanan listrik tentu perlu dilakukan agar memastikan keamanan. Hal di atas pun belum dijamin, karena itu perlu sekali membaca dan memahami tentang peraturan yang sudah dibuat tentang keamanan dan keselamatan dari bahaya listrik yang sudah tercantum di PUIL 2011 maupun peraturan lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.